Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tata cara pengurusan jenazah dan juga hikmahnya. Semoga materi ini nantinya bisa bermanfaat bagi kita ketika kita sudah terjun di masyarakat. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya. Indikatornya menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. Tata cara pengurusan jenazah ada 4 tahap anak-anak. Yang pertama memandikan, kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, dan yang keempat menguburkan. Ini adalah tahapan mengurusi jenazah. Berikut adalah beberapa gambar yang mungkin bisa menjelaskan kepada kita tentang beberapa tahapan mengurusi jenazah, memandikan, mengkafani, mensolati, dan juga menguburkan. Yang pertama memandikan, yaitu membersihkan, mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan, kecuali mahramnya tidak apa-apa. Adapun syarat jenazah yang dimandikan, yang pertama beragama Islam, yang kedua tubuhnya masih utuh, dan yang ketiga bukan termasuk mati syahid. Cara memandikan jenazah yang pertama, kain yang awalnya menutupi mayat sebelum dimandikan kita ganti dengan basahan, tapi aurat harus tetap tertutup. Kemudian memandikan jenazah pada tempat yang tertutup, membersihkan jenazah dari najis dan kotoran. Kemudian perut jenazah kita tekan sehingga kotoran yang ada di dalam bisa keluar. Untuk kepala kita tinggikan biar air tidak mengalir ke kepala. Kemudian membersihkan bagian tubuh yang berlubang, kemudian mewuduhkan seperti wuduhnya orang yang sholat. Anak-anak, kita harus memperlakukan jenazah dengan lembut, baik itu ketika membalik ataupun menggosok. Selanjutnya mensucikan jenazah secara keseluruhan dan diberi wewangian. Langkah terakhir adalah mengeringkan tubuh jenazah untuk kemudian dikafani. Langkah kedua adalah mengkafani. Setelah jenazah disucikan dengan memandikan, langkah selanjutnya adalah mengkafani. Mengkafani jenazah harus dengan baik, sesuai dengan aturan, dan laki-laki perempuan berbeda. Untuk jenazah laki-laki kita siapkan 3 tali pengikat kafan, kita taruh vertikal tepat di bawah kain. Kemudian kita bentangkan kain melebar ke arah kiri dan kanan, kemudian kita beri wewangian. Setelah itu kita bentangkan kain lapis ketiga melebar ke arah kiri, kemudian kita juga beri wewangian. Kemudian jenazah kita letakkan tepat di tengah-tengah kain kafan, dan kemudian kita meletakkan kapas pada anggota-anggota tubuh yang berlubang. Kemudian yang terakhir menutup mayat dengan kain kafan, kemudian diikat dengan tali pengikat yang pertama tadi sudah kita sediakan. Untuk jenazah perempuan, yang membedakan antara jenazah laki-laki dan perempuan adalah kalau perempuan ini ada tambahan kain sarung yang menutup antara pusar dan juga sampai dengan lutut. Kemudian ada juga kain gamis, kerudung. Ini yang membedakan antara jenazah laki-laki dan juga perempuan. Untuk tahapan yang ketiga yaitu mensolati. Islam sangat mengedepankan persaudaraan sehingga sudah meninggal dunia pun masih ada menumbuhkan rasa persaudaraan dengan berupa sholat jenazah. Sholat jenazah ini berbeda dengan sholat yang lain karena tanpa rukuk dan juga tanpa sujud. Hanya terdiri dari niat, 4 kali takbir, dan kemudian ditutup dengan salam. Adapun tata cara
sholat jenazah, yang pertama niat usolli ala hada atau hadihil maitati arba'at takbiratin fardu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian takbir pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua, setelah itu membaca sholawat. Takbir yang ketiga, membaca doa kepada mayit, biasanya Allahumma filahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu kalau laki-laki. Kalau perempuan Allahumma filaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat juga membaca doa kepada mayit, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa filana walahu kalau laki-laki. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa filana walaha. Kemudian ditutup dengan bacaan salam. Untuk tahapan yang terakhir anak-anak ada menguburkan jenazah. Adapun peragaan cara menguburkan jenazah adalah ada 3 orang yang turun ke liang kubur untuk menerima jenazah yang akan diturunkan ke bawah. Kemudian setelah jenazah diturunkan ke bawah oleh orang-orang yang ada di atas, kemudian jenazah dimasukkan ke liang lahat dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Kemudian selanjutnya diberi penyangga tubuh jenazah ini dengan tanah secukupnya, biasanya 3 kali, 3 tempat, di kepala, di tengah dan juga di bawah. Itu tujuannya untuk bagaimana jenazah ini tetap menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya adalah melepas tali pocong dan meletakkan pipi atau meletakkan pipi ya ke tanah, menyentuh tanah. Setelah itu diadani dan juga iqomah. Kemudian menutup liang lahat dengan papan kayu atau yang lain. Dan langkah terakhir adalah menimbun liang kubur perlahan-lahan sampai dengan selesai. Demikian beberapa penjelasan tentang perawatan jenazah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.